Anak usia sekolah. Pada dengan C, perkenalkan saya Nurlela Nurlela dari mahasiswa Sada. Tujuan saya ke sini, saya ingin mengedukasi tentang batik efektif. Bagaimana sih cara batik yang benar? Jadi pertama, jika batik yang benar itu langkah pertama menggunakan masker. Jadi saat ada yang benci batuk, ada yang benci harus menggunakan masker. Karena kalau batuk sembarangan nanti virusnya bisa nyebar ke orang lain. Terus yang kedua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Jadi cara juga batik yang benar yang kedua itu batiknya itu harus kayak gini gitu. Nggak boleh pakai towel dulu atau nggak boleh langsung bersin karena virus kumannya itu bisa nyebar ke orang lain. Kalau misalkan pakai tangan, nanti kumannya bisa nempel di tangan dan saat ada yang salaman ke orang lain bisa nyebar kumannya. Langkah ketiganya itu tutup mulut dan hidung dengan tisu. Ada yang juga bisa menggunakan tisu untuk dipakai buat batuk. Jadi setelah batuk, tisunya itu dilipat dan dibuang ke dalam tong sampah. Jangan dibuang sembarangan. Jadi virusnya bisa nyebar. Langkah terakhir jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Jadi masker, tisu yang dipakai tadi saat mencuci batuk itu bisa dibuang langsung ke dalam tong sampah. Jangan dibuang sembarangan. Langkah terakhir itu cucilah tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Setelah mencuci beraktivitas dan setelah mencuci batuk, ada yang bisa langsung cuci tangan di air mengalir menggunakan sabun. Ini sedikit edukasi dari saya tentang etika batuk. Apakah ada yang sudah mengerti? Dan terima kasih. Kedua, lansia. Selamat sore untuk perkenalkan, saya mahasiswa dari Situs Rumah Sakit Pusada. Dan di sini maksud dan tujuan saya untuk mengedukasi tentang etika batuk itu seperti apa yang benar. Nah, kita ketika batuk itu yang pertama itu menggunakan masker. Kenapa kita menggunakan masker? Karena kita supaya tidak tertular ke orang lain, terutama ke anak atau cucu. Nah, yang kedua itu mulut dan hidung ketika berbuat menggunakan bagian dalam. Nah, yang ketiga itu mulut dan hidung dengan tisu. Nah, ini yang lebih efektif menggunakan tisu. Setelah kita menggunakan tisu, kita buang ke tempat sampah ya, supaya tidak kemana-mana virusnya. Dan yang terakhir ini karena sudah dan sebelum kemudian buat menyediakan orang lain. Di sini itu tujuan dan pemahaman tentang etika batuk. Kenapa tidak menggunakan telapak tangan? Nah, kita itu menggunakan telapak tangan itu bisa menyebabkan gangguan karena kita tentunya tidak menjaga atau menggunakan dengan chemical yang tidak efektif. Yang benar itu seperti apa? Oke, itu sudah paham sebelumnya. Terima kasih. Keempat, anak usia remaja. Ketiga, klien. Jadi maksud kedatangan saya di sini untuk menjelaskan bagaimana cara etika batuk yang benar. Sebelumnya, Masnya sudah tahu belum cara etika batuk yang benar selama Bapak? Oh ya, oke. Jadi mohon izin untuk bagaimana sih cara ketika Masnya ini bisa
dewasa. Nama saya Benny Usmanur. Saya mahasiswa dari Stika Sains Pusada. Mohon izin untuk meminta waktu Bapak selama kurang lebih 5 menit untuk mendengarkan tentang pentingnya etika batuk. Nah, yang pertama itu Bapak ketika batuk itu jangan lupa menggunakan masker ya Pak. Terus yang kedua itu Bapak ketika batuk itu Bapak menggunakan ini Pak, dengan bagian atas untuk mulut kaki. Terus yang ketiga itu Bapak ketika batuk jangan lupa untuk mulut dengan menggunakan tisu. Setelah itu tisunya jangan lupa dibuang ya Pak, dibuang ke tempat sampah. Lalu kemudian jangan lupa cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Nah, tadi saya sudah menjelaskan etika batuk yang baik dan benar agar tidak mudah penyebaran virus Pak. Nah, mungkin Bapak ada yang mau ditanyakan terkait etika batuk ini Pak. Kalau misal saya lagi tidak pakai masker, saya cukup mulut pakai tangan aja. Oke, baik Pak. Kalau saran dari kami sebagai tim kesehatan ya Pak, sebaiknya itu Bapak menggunakan masker dan menggunakan, kalau misalnya Bapak lagi batuk, sebaiknya itu menggunakan masker. Tujuannya itu agar tidak mudah penyebaran virus. Terus yang kedua itu tadi Bapak bertanya mengapa harus digunakan pada bagian lengan atas untuk menutupi mulut pada saat batuk. Dari tujuannya itu sama ya Pak, agar tidak mudah proses penyebaran virus Pak. Bisa dipahami Pak? Jadi cukup begini ya. Iya, benar. Jadi terima kasih ya Pak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi bisa coba dari Pak. Terima kasih. Selamat sore Kak. Klien. Perkenalkan, nama saya Yahya Divanto. Saya dari mahasiswa keperawatan Rumah Sakit Pusada. Saya di sini ingin mengedukasi Kakak tentang etika batuk yang baik dan benar. Ya, di sini ada beberapa cara yang bisa Kakak lakukan. Yang pertama ada Kakak bisa menggunakan masker ketika berada di tempat umum ataupun di luar rumah. Yang kedua, Kakak bisa menutup mulut dengan lengan bagian atas sebelah sini. Lalu yang ketiga, Kakak bisa menggunakan tisu ataupun sapu tangan untuk menutup mulut Kakak ketika Kakak sedang batuk. Yang keempat, setelah itu Kakak bisa membuang tisu ke tempat sampah dan yang sapu tangannya bisa Kakak cuci. Lalu setelah itu semua dilakukan, Kakak bisa mencuci tangan yang baik dan benar. Bagaimana Kak? Sudah paham? Kalau untuk cuci tangan yang baik dan benar itu gimana Pak? Jadi cuci tangan yang baik dan benar itu ada beberapa langkah-langkah. Untuk langkah-langkahnya yang pertama yaitu mencuci telapak tangan, lalu punggung tangan, lalu seperti ini Kak, mengunci jari tangan, lalu begini. Setelah itu cuci jari dan kuku-kuku Kak. Bagaimana Kak? Paham? Ada yang lain balik? Tapi sama sekali sudah dipahami. Baik, terima kasih kembali Kak. Kalau gitu saya akhiri ya Kak.